Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bung Yusman Arif. Sobat, kali ini saya di lokasi penanaman durian bawor di tengah pandemik virus corona COVID-19. Semoga sobat, teman-teman, sahabat diberikan keselamatan. Ini wabah yang melanda dunia internasional, semoga saja segera pergi dari bumi. Ya, ini pohon durian sudah usia kurang lebih 1 bulan penanaman. Saya sendiri belum sempat untuk ngontrol. Ada waktu kita sempatkan untuk lihat pertumbuhan dan juga progresnya bagaimana. Ini tanaman bawor kurang lebih total dengan yang durian lokal ada 45 pohon. Kita coba cek ya. Yuk kita lihat. Nah, ini bawor. Ini jarak tanam kita sempat evaluasi kemarin menjadi 9 kali 8,5, ada yang 9 kali 10, ada yang 9 kali 8, karena menyesuaikan dari luas lahan yang tidak model persegi panjang karena jajar genjang. Jadi kita 2 kali penanaman. Awalnya kita pakai orang, itu agak amburadul, jadi saya suruh 8 kali 8, ternyata setelah saya ukur lagi ketemu 6 kali 7, 6 kali 6, 5 kali 6. Akhirnya saya bongkar lagi, kita ukur sendiri lagi. Lebih baik lebih jarak, minimal 8 kali 8, tapi alangkah lebih baik kalau lebih 9 kali 9, 10 kali 10 malah lebih bagus. Terus di lokasi ini kita tanam 3 varietas, yakni yang lokal itu Ripto, yang durian satunya bawor, terus montong. Nah, ini juga. Terus kita menanam 2 varietas ya. Selain durian kita juga nanam manggis, dimana buah unggulan di benua tropis yakni durian disebut dengan raja buah, dan untuk ratu buah dipegang sama manggis. Karena memang dari dahulu saya melihat tren dari durian sendiri, harganya alhamdulillah jarang untuk turun, bahkan kecenderungan naik. Nah, mungkin salah satunya disebabkan memang memiliki cita rasa yang khas, satu. Yang kedua, disukai oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia, yang mana kita tahu kelas menengah di Indonesia semakin tinggi. Artinya konsumsi durian saya prediksi ke depan juga tetap stabil atau cenderung naik. Juga ditambah untuk durian sendiri, di daerah saya kebetulan di ketinggian 400 mdpl, jadi cocok ditanami durian. Nah, mungkin di sini habitatnya. Juga saya kurang tahu kalau di iklim lain, tapi saya lihat di teman-teman YouTube juga di dataran rendah juga tanam.
Cuman di daerah sini saya juga ngelihat kalau yang di dataran rendah hasilnya kurang maksimal. Terus di sela-sela durian ini ada yang tanya, memang ditanami kopi apa atau apa? Iya, ini ditanami kopi, jenis kopi yang ditanam kopi robusta. Ini kopi robusta karena cocok di ketinggian 400 sampai 700 mdpl. Terus juga ada yang komentar kemarin lewat WA, Mas, di kebunnya kok banyak gulma atau rumput. Jadi begini sobat, kalau pohon kopi ini nanti memanjang, ini kenapa kok daunnya agak sedikit ramping sekarang, karena kemarin habis nebang sengon itu roboh di pohon kopi ini, ranting-rantingnya banyak yang putus sehingga kita potong sekalian. Nah, biasanya nanti kalau 1 tahun atau maksimal udah tahun, ketika ranting-rantingnya ini memanjang, nanti otomatis di bawah pohon kopi ini nggak akan tumbuh rumput atau gulma. Cuman karena ini kemarin nggak ada daunnya atau apa, ini baru tumbuh, ini untuk dahan-dahan yang baru tumbuh, jadi nggak begitu bingung. Juga di samping pohon kopi, sobat bisa lihat di sana juga kita tanami pisang. Kita tanami pisang di sana. Itu pisang daerah sini aja, pisang lokal, pisang nangka. Ada juga pisang mas. Ini sudah bagus, kemarin kalau waktu di bawah sengon rusak untuk daun-daun pisangnya. Ini juga rencana mau nyoba Cavendish sama pisang Ambon. Cavendish sama pisang Ambon kita mau coba di lokasi ini. Nah, di pinggir-pinggir ini kumpul dengan sungai ya. Di pinggir-pinggir kita tanami manggis, karena sekali lagi manggis suka dengan air dan kuat terhadap naungan. 70% dia di bawah naungan kuat manggis. Nah, ini manggis. Ini juga sama, 1 bulan. Ini roboh kemarin kena angin. Nah, ini juga banyak pohon mauni, belum kita tebang. Sementara saya jadikan naungan dulu, mungkin 3 atau 4 tahun setelah manggis agak besar mulai belajar berbuah, nanti kita tebang. Ini juga, ini manggis. Ini juga manggis. Ada 10 pohon manggisnya di sini, sobat. Lumayan harga manggis sebelum terjadi corona tahun kemarin. Untuk ekspor di daerah saya ini mencapai 30.000 per kilo. Bersyukur punya pohon manggis. Jadi hasilnya kalau dari manggis lumayan di sini, asal bisa hidup. Apalagi kalau sudah berbuah dan panen. Biasanya untuk manggis belajar tahun pertama, mungkin tahun kedua, dengan harga segitu 1 pohon bisa laku
500.000. Itu belajar berbuah. Kalau sudah agak besar ya tinggal ngitung sendiri, ada yang laku 3 juta, 4 juta, 6 juta tergantung lebat hendaknya buah itu. Ini juga manggis. Nah, untuk sobat muda atau teman-teman yang tertarik untuk berkebun, yang perlu kita pikirkan adalah yang pertama, kita perlu untuk bernafas panjang. Karena kita tanam manggis, durian ini juga lama untuk berbuahnya, paling cepat 4 tahun. Itu pun kalau berbuah bisa lebih lama, bisa 4 tahun, bisa 5 tahun. Jadi harus disiapkan, karena ini memang tanaman tahunan. Yang pertama untuk disiapkan untuk pembelian bibit untuk yang sudah punya lahan. Yang kedua untuk pemupukan. Jadi selama 4 tahun, minimal 4 tahun, puasa dulu, bersabar. Tapi kalau sudah berproduksi ya insya Allah tergantikan apa yang kita tunggu, sobat. Ya kalau asumsi tidak usah banyak-banyak, sudah satu pohon durian laku 1 juta ya sudah berapa tiap tahun income kita. Jadi jangan khawatir. Dulu saya juga sempat bingung untuk mau tanam. Yang pertama dari siapa yang mau beli ya, siapa yang yang jaga, yang apalah. Akhirnya nggak tanam-tanam. Jangan khawatir. Yang pertama karena luas lahan pertanian, terutama pertanian, kita nggak bicara kebun, itu di Indonesia sendiri semakin menyempit. Artinya skala untuk menambah pohon nggak secepat yang kita bayangkan. Yang kedua, untuk durian manggis sendiri, untuk di lahan kebun, terutama yang mau nunggu 4-5 tahun, orang mau nunggu ya juga eman. Jadi nggak banyak orang juga yang tanam, kecuali di hutan atau di tanah-tanah pekarangan yang kosong, yang kebun. Apalagi manggis bisa 5 tahun atau bisa lebih. Jadi kalau punya lokasi nganggur, ya hitung-hitung investasi sudah. Jangan begitu difikirkan. Kita tetap kerja yang lain, tapi juga tetap harus dirawat. Ini nanti rencana di sela-sela, ini nunggu waktu nyari pekerja juga. Kita mau tanami porang lagi di pinggir-pinggir, di sela-sela antara kopi ini. Lumayan, mungkin 2 ton kalau kita seriusi bisa didapatkan dari sini untuk porang aja. Terus kopi biasanya bulan 6 ini udah panen karena rusak kemarin, kena robohan dari sengon. Jadi tahun ini kayaknya buahnya nggak maksimal. Biasanya di sini untuk OC, kopi robusta yang sudah diseleb itu paling enggak 4-5 kintal dapat kalau normal ya. Harga kopi sendiri di pasaran minimal di sini 21.000, 21.500 sampai 23.000 tergantung stok di pasar. Kendala di sini cuma satu untuk tanaman ini, yakni untuk sistem pengairan. Walaupun dekat sungai, tapi untuk irigasi teknis di sini tidak bisa. Kemungkinan nanti kita lihat dulu perkembangannya 1-2 tahun ini. Kalau bagus
kita mau bikin ya bukan semacam bor, tapi kita pakai diesel nyedot dari sungai ini, kita taruh di tandon, terus nanti untuk airnya kita alirkan di masing-masing pohon. Cuman kita lihat perkembangannya dulu untuk duriannya. Sementara kita sirami manual, nanti kalau musim kemarau bisa 1 minggu sekali, pokoknya hidup dulu. Nanti kalau sudah hidup bagus, kita pakai sedot diesel, karena listrik juga jauh dari sini ya nggak jauh sih, mungkin sekitar 500 meter itu dari kabel ya, mungkin bisa nanti nyambung pakai PLN, tapi sementara kita pakai diesel dulu, mana yang lebih masuk dulu ya, hitungannya juga nggak ruwet lah. Oke, sekian dulu update durian dari saya, channel Bung Usman Arif. Silahkan kalau mau komentar, mungkin ada punya pandangan lain atau masukan lain, silahkan, jangan lupa like, subscribe, dan komen teman-teman. Cukup sekian hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.